A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islam itu yang dirahmati Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu Indah ya. Namun sebelum kita membahas pembahasan kita hari ini, kita melihat terlebih dahulu ada sebuah berita viral nih. Ya, tentang tarik tambang yang memakan korban. Nauzubillah, ini dia tayangan. Bukannya tarik tambang menghadirkan pemenang. Harusnya. Tapi ini beda. Nah, ini ya. Seharusnya tarik tambang ini kan buat senang, buat fun. Tapi ini malah jadi memakan korban. Ini bagaimana nih kalau Ustadz Maulana Ustadz Syam di pendapat jadi melihat tayangan ini nih? Ustadz Maulana Ustadz Syam. Kami keluarga Islam itu Indah turut berbelasungkawa kalau ada kejadian seperti ini. Maka subhanallah, yang pertama kita doakan semoga beliau husnul khotimah, yakni menjaga ketakwaannya dimanapun dia berada. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan dalam kegiatan apapun, baik engkau dalam masjid ataupun di luar masjid, baik engkau sedang duduk berzikir ataupun sedang bermain, tetaplah dalam keadaan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam keadaan bermain pun mengingat Allah Subhanahu wa taala selama permainannya bukanlah permainan yang haram, maka insya Allah sesuatu tersebut tidaklah dilarang. Namun usahakan untuk menghindari permainan-permainan yang memang berbahaya bagi diri sendiri ataupun orang lain. Jadi ada memang kadang-kadang game-game yang berbahaya untuk diri sendiri dan orang lain. Makanya safety first gitu ya. Kalau mau sesuatu yang mungkin olahraga atau segala macam, diutamakan daripada keselamatannya. Betul. Gitu. Yang jelas begini, kalau berbicara tentang kejadian apapun yang terjadi, yang namanya kematian, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap bernyawa pasti akan mengalami kematian. Yang kita tidak tahu kapan, di mana, dan bagaimana kita meninggalnya. Maka dari itu betul tadi kata Ustaz, memang kita harus waspada. Dan dalam alat permainan harus dijaga safety-nya, kemudian aturannya, kewaspadaannya, dan mohon izin tanpa menggurui, mungkin ada pemeriksaan kesehatan dulu lah. Kalau mungkin permainan yang mengandung apalagi membutuhkan tenaga ya, atau kontak fisik secara langsung. Jadi kalau ada perlombaan, saya senang tuh kalau ada P3K ataupun ada petugas medisnya yang sudah standby. Iya, jadi setiap kegiatan itu kalau bisa memang udah harus didampingi dengan namanya petugas kesehatan ya. Supaya kalau terjadi apa-apa gitu. Ya, kemarin aku lihat, ini apa nih, tempat apa? Ini usaha safety buat sempat ada yang Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ini, Masya Allah ya. Hari ini sebelumnya kita mengucapkan selamat Hari Ibu buat para ibu di seluruh Indonesia atau dimanapun berada. Yang luar biasa, yang begitu banyak pengorbanannya untuk anak-anaknya, Masya Allah. Kasarnya rela nggak makan demi anaknya yang makan. Wah ya, ini betul, Masya Allah. Oh, pantesan ya. Kreatif Islam itu Indah bawa anaknya hari ini. Masya Allah, luar biasa. Nah pokoknya ini anak-anak ayo semuanya berbakti sama orang tua. Orang tua tuh banyak banget pengorbanannya. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai kita udah kehilangan ibu, baru mau berbakti. Nah hari ini kita bahas tema yang luar biasa. Temanya adalah ibu jangan pergi ya. Masya Allah. Nah kita coba bacakan dulu, ada sebuah artikel nih ya tentang perjuangan ibu melahirkan. Ini coba kita baca dulu nih. Buat jamaah Islam itu Indah, sama-sama kita baca. Heboh seorang ibu muda di Malaysia meninggal usai melahirkan anak yang ke-10. Ibu bernama Zaihan Abdul Halim menghembuskan nafas terakhirnya di Hospital University Kebangsaan Malaysia. Wanita berusia 33 tahun itu meninggal akibat komplikasi plasenta tahap keempat sehingga mengalami pendarahan hebat. Dan ternyata ini terjadi karena Zaihan ini telah melakukan operasi sesar sebanyak 8 kali. Subhanallah. Nah ini Masya Allah, tabarakallah, ini besarnya pengorbanan seorang ibu ketika melahirkan anaknya. Jadi pembelajaran buat kita nih, jamaah yang di rumah, bagaimana memperlakukan ibu, bagaimana memuliakan ibu. Karena satu helaian napasnya seorang ibu ketika melahirkan kita tidak akan bisa terbalas dengan dunia seluruh isi. Betul. Dan banyak masih anak-anak yang di rumah sana yang mungkin sedang menyaksikan Islam itu Indah saat ini ya. Nggak berbakti sama orang tuanya, bahkan memperlakukan buruk terhadap ibunya.
Nah, ini buat anak-anak yang suka ngebantah. Ayo, kenapa sih? Jangan sampai ntar ibunya pergi baru nyesel, ya. Baru tahu betapa berharganya orang tua itu atau kehadiran itu ibu itu ya Ustazah Syifa ya. Mungkin diberikan penjelasan nih kepada jamaah supaya mungkin kita ini lebih aware lagi, lebih peduli lagi terhadap orang tua kita. Mohon izin, silakan. Fadhol. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fadli, para guru-guru Islam itu indah yang ada di rumah. Dan para jamaah mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, pertama kali saya ingin ucapkan selamat Hari Ibu, khususnya untuk semua ibu yang ada di dunia ini. Kita semua hebat, mau melahirkannya secara cesar ataupun normal, mau itu ibunya bekerja ataupun di rumah, jangan pernah saling menjudge atau memojokkan. Karena setiap ibu punya kelebihannya masing-masing dan bagaimana cara mendidik anak-anaknya. Maka sebagai anak yang harus kita renungkan dan kita muhasabahi adalah ketika orang tua kita masih hidup, ibu kita masih ada, apakah kita sudah berbakti sebaik mungkin dengan mereka? Kalau orang tua atau ibu masih ada, berarti surga kita masih nampak zohir di depan kita. Disitulah setiap hari bisa kita cium tangan, bisa kita meminta doa. Kalau mungkin merantau jauh bisa kita menelponnya, Bu doakan saya ya, Bu doakan anaknya biar selamat ya. Dan apapun meminta doa kebaikan kepada orang tua kita. Tapi terkadang kalau ibu sudah tidak ada, banyak dari kita yang akhirnya menyesal. Ya Allah, kenapa dulu ketika masih hidup saya nggak sebenar-benarnya berbakti sama orang tua? Nggak sepenuhnya memberikan apa yang saya miliki. Kenapa saya lebih cinta sama istri saya dibandingkan ibu saya? Kenapa saya lebih cinta terhadap anak-anak saya tapi lupa untuk berbakti kepada kedua orang tua saya? Maka dulu Imam Abu Lais As-Samarqandi pernah ditanya. Jadi kan begini para jamaah sekalian, seringkali kehilangan itu barulah menyisakan penyesalan. Betul ya Ustadz ya? Kalau udah nggak ada baru kita bilang kenapa, dan kenapa. Dulu masih ada lupa diri. Oleh karenanya Imam Abu Lais As-Samarqandi pernah ditanya oleh salah seorang jamaah. Wahai Imam, apa yang bisa saya lakukan untuk membalas jasa orang tua, berbuat baik kepada mereka, tapi ternyata mereka sudah meninggal. Kalau masih hidup kan bisa saya naikin haji, umrohin, saya ajak jalan-jalan, saya ajak makan enak, disenangkan hatinya, diberikan cucu, diberikan mantu yang solih dan solihah, itu kan bisa. Cara memperbaikinya atau cara berbuat baiknya, tapi bagaimana kalau ternyata kedua orang tua saya, terutama ibu sudah wafat. Imam Abu Lais As-Samarqandi menjawab, walaupun orang tuamu sudah wafat, kamu masih bisa terus berbuat baik dan memperbaiki apa yang belum pernah kamu lakukan dulu ketika masih hidup. Yang pertama adalah menjadi anak yang solih. Amin. Jadi orang tua akan memaafkan kesalahan anaknya jika anaknya bertobat sebaik mungkin, memperbaiki hidupnya dan menjadikan dirinya anak yang solih dan solihah. Yang kedua adalah menyambung tali silaturahim. Kalau orang tua udah meninggal, sambung sama keluarganya, sama paman bibi kita, sambung sama teman-temannya. Orang tua senang dia udah meninggal, anaknya nyambung silaturahim. Karena kebanyakan kalau misalkan, mohon maaf, orang tuanya sudah meninggal, kita lupa diri. Betul. Dan yang ketiga adalah mendoakan dengan sebaik mungkin. Tapi yang paling utama adalah pertama menjadi anak yang solih. Ini bisa kita lakukan. Jazakillah khairan kasiran. Makasih banyak Ustazah Syifa penjelasannya. Ini Masya Allah ya, luar biasa ya. Begitu berharganya yang namanya ibu ini. Betul. Dan sebelum kita lanjut, saya akan mengajak kembali jamaah Islam itu indah yang di rumah untuk melihat sebuah video tayangan ini tentang suasana ibu pergi. Ini di tayangannya. Juga saya rasain. Dulu. Kenapa tuh? Kira-kira waktu kan ibu masih hidup. Iya. Ketika ibu sudah tidak ada, walaupun tidak satu rumah kan pasti ada perbedaannya. Perbedaan banyak banget Ustadz. Ya kan saya selalu ke rumah ibu saya itu biasanya saya senang gitu ya kan, kadang lihat ibu saya. Terus sekarang kalau ke rumah ibu saya itu di tempat meja makan, tempat dia duduk gitu ya kan, ngajakin makan, sepi, masuk ke kamarnya sepi. Kayak dulu mama sih biasanya di sini nih. Terus mama kalau lagi sholat nih, kalau aku datang, waduh lagi sholat duha, itu sedih banget rasanya. Nauzubillah, ya Allah, mudah-mudahan buat teman-teman semuanya ya benar-benar optimal banget bisa membahagiakan orang tuanya. Tapi banyak yang bertanya sama
sama saya nih. Mas Fadli, maaf ya Mas Fadli, saya ini sayang banget sama orang tua saya sayang banget sama ibu saya. Kadang saya malah justru lebih mengutamakan ibu saya daripada istri saya. Nah ini apakah boleh seperti itu? Nah ini mau izin nih, Ustadz Syam nih penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang masih punya ibu dan mertua dan istri. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Maulana, Mas Fadli, Ustadz Syifa, serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Melihat tayangan seperti tadi mungkin sederhana tapi sesuatu ada yang menyedihkan gitu mendengarkannya atau melihat tayangannya. Di sini dahulu dia pernah membaca Al-Quran, di sini dahulu dia pernah minum teh, di sini dahulu dia pernah tertawa lepas, subhanallah. Lalu ada kalimat mengatakan duniamu baik-baik saja sampai ada yang membisikkanmu dari belakang, boleh kau cium tapi jangan sampai menetes air matamu, sudah mau dibungkus kafannya. Subhanallah. Sejak saat itu duniamu tidak akan pernah baik-baik saja setelahnya. Subhanallah. Kalimat-kalimat seperti ini yang membuat kita menyadarkan kita bagaimana kita supaya bisa memprioritaskan kedua orang tua kita, apatah lagi ibunda kita. Maka subhanallah jikalau ditanyakan apakah seseorang boleh memprioritaskan ibunya dibandingkan istrinya atau sebaliknya, yang manakah yang lebih prioritas, istrinya kah atau ibunya? Maka pertanyaan seperti ini bukanlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban, karena masing-masing keduanya mempunyai peran dan mempunyai hak masing-masing. Seorang ibu tetaplah menjadi surga bagi anak laki-lakinya selama-lamanya. Seorang ibu tetaplah menjadi manusia wanita paling utama dalam hidupnya seorang anak laki-laki sampai kapanpun, bahkan sampai ia meninggal dunia pun tidak berhenti baktinya seorang anak laki-laki kepada ibundanya. Karena berbakti kepada orang tua bukanlah sampai ibu meninggal dunia, tapi sampai kita sang anak yang meninggal dunia baru berhenti bakti kita kepada ibunda kita. Lalu bagaimana cara membuat keadilan antara ibu dan istri? Maka keduanya punya hak masing-masing. Hak sebagai seorang istri adalah haknya adalah dinafkahi. Hak seorang istri adalah diberikan nafkah dari suaminya. Namun hak daripada seorang ibu adalah dimuliakan, berbaktinya seorang anak kepada ibundanya. Seorang anak ketika ibundanya adalah seorang yang mungkin mampu, mempunyai suami yang mampu misalnya, atau hidup dalam keadaan mampu, maka seorang anak tidak menafkahi ibunya, tapi seorang anak tetap berbakti kepada ibundanya. Seorang istri meskipun istrinya mampu tetap wajib suami menafkahi daripada istrinya. Ini bedanya. Jadi porsinya masing-masing berbeda. Bukan masalah prioritas siapa. Namun jangan pernahlah seorang wanita bertanya kepada suaminya dengan mengatakan, kau pilih siapa, ibumu atau saya? Maka suami yang mengerti agama dia akan memilih ibunya. Suami yang tahu siapa yang prioritas maka dia akan memilih ibundanya, karena dialah pintu surganya. Maka yang salah adalah ketika bertanya, kau pilih aku atau ibumu? Pastilah laki-laki tersebut akan menjawab, saya pilih ibuku dibandingkan engkau, subhanallah, karena ibu tidak akan pernah tergantikan. Maka di sinilah kita lihat seorang laki-laki bagaimana dia bijak untuk memberikan porsi masing-masing antara ibundanya yang melahirkannya atau istrinya yang melahirkan daripada anak-anaknya. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi solusinya gini, memilih ibunya bersama istrinya. Iya, karena ya namanya istri juga kan tanggung jawab dia. Iya, karena yang menemani ini kita harus dimuliakan. Yang menemani kita Kan sampai akhir istri. hayat adalah Iya, istri kan. betul. Jadi memilih ibunya bersama istri. Masya Allah. Tapi udah tahu belum yang viral? Apa sih? Hah? Apa yang viral? Udah tahu belum yang viral? Apa yang viral? Mau tahu? Mau. Mau tahu aja, mau tahu banget. Banget. Nih, kalau mau tahu banget yang di rumah sabar ya. Setelah yang satu ini tetap di Islami Tinda Jamaah. Hey! Oh jamaah. Mana viralnya? Tunggu sabar lah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islami Tinda dan dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi, hari ini tema kita bagus banget ya buat orang tua kita, terutama ibu. Temanya adalah ibu jangan pergi ya. Tunggu dulu. Apa yang menarik? Apa yang luar biasa? Tadi Yang luar aku biasa. Saya janji penasaran. tunggu iklan. Nah, habis iklan ini saya janji saya kasih lihat. Iya, sama di rumah juga pasti Iya, ada ngerti sebuah ini. video tayangan tentang curhatan anak yang rindu keluarga Curhatan lengkap. anak. Curhatan anak tentang keluarganya yang lengkap. Ini dia nih. Nah, inilah akibat perceraian.
Kalau ayah ibu bercerai, yang jadi korban itu adalah anak. Pasti. Kalau aku lihat itu Nauzubillah. kasihan banget itu Tapi kalau anak. disuruh memilih, orang mungkin nggak ada yang mau bercerai. Tapi kalau kenyataannya memang harus bercerai, bagaimana penjelasan kepada anak? Iya. Dan namanya anak ini kan masih lugu banget, Ustadz Syam. Iya. Nggak ngerti, apalagi masih kecil-kecil. Ini mau izin beri penjelasan kepada jamaah nih. Silakan Ustadz Syam. Baik, tadi dulu Ustaz Maulana, Mas Fadli, Ustaz Syifa serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. Al-ayah, sadaqallahul azim. Maka ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berkata yang jujur kepada siapapun itu. Baik anak usia 2 tahun sampai anak usia 18 tahun, anak usia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, kita berkata jujur kepada siapapun itu, cuman bahasanya aja mungkin yang berubah atau berbeda sedikit atau perumpamaannya yang berubah. Maka subhanallah, ketika berbicara kepada anak tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, jelaskan kepada anak, sampaikan bahwa orang tuanya telah berpisah, orang tuanya tidak boleh bersama lagi, artinya mereka sudah bukan mahram lagi karena sudah berpisah. Maka subhanallah, yang pertama sampaikan seperti apa, mungkin bisa dikasih contoh. Nah, kalau ada orang sakit, misalnya dia ada infeksi pada tangannya, maka tunjukkan foto-foto mungkin atau gambar di mana ada seorang yang tangannya diamputasi, karena dia kalau tidak dihilangkan tangan daripada badannya, maka badannya seluruhnya akan mati. Subhanallah. Begitulah ayah dan ibu, mesti kami berpisah supaya kebaikan sama-sama. Ada yang baik di antara kami. Tidak semua orang sama perawatannya atau pengobatannya. Ada orang yang masih bisa bertahan tangannya pada tubuhnya, ada orang yang harus lepas tangannya dari tubuhnya. Sama seperti pernikahan ayah dan ibu, tidak selamanya ayah dan ibu harus bersama. Subhanallah. Mungkin bisa dengan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh sang anak, yang mana yang lebih mengetahui adalah orang tuanya sendiri. Itu yang pertama, kejujuran itu diperlukan. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan yuslih lakum a'malakum. Allah yang akan memperbaiki apa yang kalian kerjakan, pekerjaan kalian. Jadi kalau kita mengatakan kalau jujur nanti seperti ini, kalau jujur nanti seperti ini, kalau Allah katakan yuslih lakum a'malakum, kalau engkau jujur maka dia Allah yang akan memperbaiki semuanya. Tapi kalau diawali dengan kebohongan, subhanallah, maka dia akan berbohong terus-menerus. Maka yang pertama adalah kejujuran. Yang kedua adalah biarkan anak menyatakan, menyampaikan emosinya. Biarkan ia memberikan pertanyaan-pertanyaannya. Biarkan dia meluapkan daripada apa yang ia rasakan. Seperti video tadi kita lihat, apa yang diinginkan sebenarnya. Oh, ternyata dia inginkan adalah sedang bersama dengan ayahnya. Yang ketiga yang tidak kalah penting, jangan saling menjelekkan. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, seberat apapun permasalahan sehingga terjadinya perceraian, jangan sampai seorang wanita menjelekkan mantan suaminya dan seorang laki-laki menjelekkan mantan istrinya di depan anak-anaknya. Nah, bapak itu meninggalkan mamamu karena mamamu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Subhanallah. Atau ibunya menjelekkan mantan suaminya. Mama nggak tahan lagi sama bapakmu karena bapakmu seperti ini, seperti. Naudzubillahi min dzalik. Jangan saling menjelekkan, karena di sini adalah dua orang manusia yang mana dalam Al-Quran disebutkan agar saling menutupi aib, agar tidak saling mencari-cari kesalahan. Kalau sudah pisah ya pisah. Memang perpisahan tidak diharamkan karena dia sebagai pintu darurat. Bagaikan pintu darurat dalam pesawat, tidak mungkin dibuka jikalau tidak ada keadaan darurat. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Syam. Ustaz Ya Lee. memang berat banget pasti menjelaskan pada anak-anak, apalagi yang namanya di sekolah kadang-kadang ada ibu-ibu gosip. Ih, nauzubillah min dzalik. Allah Bapaknya Akbar. cerai itu sama ibunya. Ada aja yang kayak gitu. Ya, apalagi terserah sih. anak Seandainya public figure ya. Mas Iya, apalagi public figure. Seandainya Mas Iya. Fadli perempuan, pasti Mas Fadli lah itu orang. Oh ya Allah, enggak gitulah. Astagfirullahaladzim. Ya Kirain Allah. apa? Yuk kita lanjut. Kita lanjut nih, ada sebuah video tayangan lagi nih, bagus nih ya, tentang Insya Allah. kehancuran hati ini saat mendapatkan kabar ibu kita meninggal. Ini di tayangan. Ya Allah. Salah satu kesedihan yang dirasakan seseorang saat mendapatkan kabar duka. Saking sedihnya mendapatkan kabar duka tiba-tiba membuat seseorang tak kuasa membendung air mata. Hal itulah yang dirasakan oleh seorang karyawan pabrik. Dikutip dari unggahan video akun Instagram memperlihatkan momen nyesek seorang karyawan pabrik menangis histeris usai angkat telepon mendapatkan kabar duka. Dalam cuplikan video singkat itu, seorang karyawan pabrik terlihat duduk lunglai di pinggir jalan. Ia seperti orang yang tak memiliki tenaga lagi untuk berdiri setelah mengangkat telepon. Karyawan pabrik ini juga menangis histeris sambil duduk di pinggir jalan.
Tapi ya namanya orang tua meninggal itu dapat kabar tuh kayak kita tuh dengkul kita tuh kayak lemes semua. Lemes, benar. Dulu kalau Mas Fadli Lemes waktu itu semua. gimana? Saya waktu ayah saya itu saya duduk di kamar mandi itu saya nggak keluar. Tapi istri saya bilang, ayo itu ayah udah dibawa ke rumah sakit, udah nggak ada. Saya masih nggak percaya gitu. Apalagi waktu ibu saya meninggal itu kan saya kan ditelepon juga pada saat saya lagi abis jengukin ibu saya itu saya bentar belanja gitu loh. Nah ini saya pengen tanya justru mau kayak Ustadz Maulana nih, orang-orang yang mungkin sibuk ya, sibuk di aja saya luar waktu ibu kota. saya meninggal pas aku di sisi Itu kan pas lagi mau Kalau meninggal. saya Ustadz Sebelumnya pas kan lagi- bukan, maksudnya kan Nggak Ustadz ada, kan lebih pas banyak di ada. Jakarta. Sibuknya emang cari rezeki ya, maksudnya buat orang tua juga, buat istri gitu ya kan. Kan nggak setiap waktu ada di sisinya ibu. bener mau kan curhat. kata saya, seandainya Mas Fadli perempuan, pasti ibu itu yang gitu. Enggak lah. Oh, dia mau curhat, mau segala macem. Nah, ini bagaimana ini Ustadz Maulana mau Oke. izin? Bagi anak-anak yang perantau yang sedangkan ibunya tuh juga butuh dia gitu loh. Mau izin Itu menjelaskan. bagus pertanyaannya. Ya, seperti Ustadz Maulana. Sam, Iya. Ustadz Sipa, Silakan. buat semuanya jamaah dimanapun berada, yang pada dasarnya dia lagi tinggal berjauhan sama orang tua. Sebenarnya bagaimana caranya supaya bisa berbakti sama orang tua dalam hal ini antara pekerjaannya sama ibunya. Yang dilakukan adalah yang pertama tetap memohon ridhonya, memohon restunya, dan memohon arahannya. Dengerin, restu, ridho, arahannya. Izinlah ketika mau bekerja. Lihatlah wajah beliau, apakah beliau ikhlas. Kemudian mohon restunya supaya didoakan. Dukungan dari orang tua itu luar biasa. Saya waktu ibu saya meninggal, saya damping beliau. Sampai hari ketujuhnya saya tinggalkan. Terus orang berkata, setelah meninggal, jadi hari kedua, takziah ketiga saya sudah tinggalkan. Orang berkata, Ustaz sampai hatinya ninggalin ibunya untuk syuting. Apa saya bilang, seandainya ibuku masih hidup, pasti dia izinkan saya berangkat. Saya tahu itu. Karena beliau merestui atas apapun yang saya lakukan. Nah, nanti setelah libur, bos saya datang lagi. Nah, kemudian yang ketiga, apa? Ridho, restu, arahannya. Jadi sosok ibu, sosok orang tua, ketika diminta pendapatnya, gimana pendapat ibu? Setiap ada kerjaan, Bu, aku ambil lewat telepon, tidak apa-apa. Itu luar biasa penghargaan. Merasa beliau dihargai pada saat itu. Nah, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Setelah mendapatkan tiga ini, restu, ridho, kemudian arahannya, lalu dia bekerjalah. Berjauhanlah sama orang tuanya. Maka yang harus dilakukan adalah semua kebutuhan orang tua dalam hal ini ibu diberikan. Berikan. Apapun kebutuhannya. Jadi kita beritahu, siapa yang jagain? Cari orang yang bisa jagain orang tua kita. Lalu berikan semua kebutuhannya. Semua kebutuhannya. Tapi apakah sampai di sini? Tidak. Tidak. Handphone harus standby. Kita harus standby apa? Video call. Standby video call. Standby video call. standby semuanya. Kenapa? Standby untuk mendapatkan berita. Kalau ada apa-apa langsung terbang. Kalau ada apa-apa langsung berangkat. Kalau ada apa-apa langsung berangkat. Itu yang harus dilakukan kalau kita anak berjauhan sama orang tua. Dalam kitab Marakil Al-Ubudiyah karangan Imam Al-Ghazali disebutkan salah satu bakti anak kepada orang tua yakni ketika dia berada di sisinya untuk menunggu ketika orang tuanya butuh. Itu yang dilakukan. Menunggu ketika orang tuanya butuh. Jangan sampai orang tuanya butuh pada saat itu dia tidak ada, maka harus berada di sisinya. Nah, inilah yang saya, jadi dua hal ini ketika saya masih apalagi mencari ilmu, menuntut ilmu, ibu saya tidak mengizinkan saya kemana-mana. Harus ada di sini. Walaupun saya waktu itu dapat beasiswa untuk ke Mekah, sekolah di Madinah, di Mesir, tidak dapat izin. Ya tapi sampai sekarang saya masih ada trauma sih sebenarnya. Apa sih? Ya kan karena kebetulan kan ayah saya itu meninggalnya malam gitu ya. Jadi saya kalau dapat telepon malam-malam itu udah pasti saya shock langsung gitu Shock ya. hatinya tuh Ada kayak, apa gitu ya? jangan Ada apa lagi? telepon. Aduh, astagfirullahaladzim. Kamu udah tidak ada
Bapak Ibu? Iya, tetap maksudnya rasa itu Jadi masih kamu merasakan saya akan dapat berita tentang saya bukan gitu? tentang buruk gitu, takutnya malam-malam tentang saya. Jangan gitu dong Romantis Ustaz. ya, Mas Saya doain Fadli ya. Ustaz juga Iya, doain Ustaz betul. panjang umur lah. Yuk, kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Kita coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dulu nih yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Iya. saya kehilangan seorang yang paling berharga dalam hidup saya, ibu. Dan saya sekarang sendirian. Bagaimana caranya saya semangat lagi dalam belajar sendiri tanpa ada bimbingan sosok ibu? Mohon bantuannya serta doanya ya guru-guru. Syukron. Ustadz Syam, mohon izin nih. Nabi Muhammad SAW itu Allahumma kita sholli diminta alaihi. agar mempelajari sirahnya, bagaimana Nabi kehidupannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala skenariokan kehidupan Nabi sebagai lahir dalam keadaan yatim, tidak punya ayah, supaya yang tidak punya ayah semangat bisa seperti baginda Nabi SAW menjalani kehidupannya. Begitu pula Nabi SAW di usia 6 tahun sudah meninggal ibundanya. Maka mereka yang sudah tidak punya ibu dan menjalani kehidupan dewasanya, subhanallah mereka bisa kuat. Kenapa? Mencontoh baginda Nabi SAW dalam ketegaran dan semangatnya. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, memang berat, subhanallah. Kenapa? Karena salah satu doa yang paling mustajab adalah pada lisan seorang ibunda. Maka bagaimana caranya agar tetap merasa semangat? Cari orang-orang yang dicintai oleh ibunda pada saat dia hidup. Mungkin tantenya, bibinya gitu ya, atau saudara-saudara dari ibunya, kerabat-kerabatnya, cari mereka semua. Engkau membahagiakan kerabat daripada ibu, insya Allah itu sama seperti engkau membahagiakan ibumu. Karena di antara kebaikannya seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia adalah ketika dia silahur rajul ala uddi abihi, ketika dia menyambung silaturrahim kepada seorang yang dicintai oleh orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Maka itu akan membuat semangat sang anak merasakan kehadiran orang tuanya yang telah tiada. Kenapa? Karena dia berbuat baik kepada orang yang pernah ibundanya berbuat baik kepadanya. Dulu ibundanya suka bantuin orang kalau ada acara pernikahan misalnya, maka anaknya terlibat juga lah di sana. Saya gantikan ibuku yang sudah tiada supaya tetap merasakan ada kehadiran ibu. Dulu ibundanya mungkin suka membantu sebuah yayasan atau apapun itu, maka lanjutkan kebaikan tersebut, insya Allah itu seperti merasakan masih ada kehadiran ibu di sampingnya. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayangnya aku anak broken home. Terkadang omongan orang tua lebih menyakitkan daripada pukulan. Semua anak berhak pulang ke rumahnya, tapi tidak semua rumah memiliki warna yang cerah. Orang tuaku udah berpisah sejak aku masih TK, dan aku pun sekarang nggak tahu di mana ayahku sekarang. Bahkan aku tidak pernah merasakan hangatnya pelukan keluarga dan nasihat ayah. Aku kira rumah adalah tempat terindah saat sedih, namun tidak dengan saya. Jadi apa ya, saya salah mengharapkan keluarga yang sesungguhnya yang penuh kehangatan di dalamnya. Saya ingin merasakan seperti itu lagi Ustadz. Nah nih Ustazah Syifa nih mau izin dari sisi ibu nih mungkin ya. Yang namanya anak broken home ini pasti butuh pelukan yang jelas. Mau izin. Fadhol silakan. Izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana, para guru-guru Islam itu indah yang ada di rumah. Terkadang keluarga yang tidak lengkap itu bisa dibagi dalam dua hal. Yang pertama tidak lengkap karena orang tuanya sudah meninggal atau salah satu dari keduanya seperti Rasulullah yang tadi disampaikan oleh Ustadz Syam. Ada yang kedua tidak lengkapnya karena perceraian orang tua. Maka ternyata yang durhaka itu bukan hanya bisa disandang gelarnya oleh sang anak, tapi juga orang tua bisa durhaka terhadap anaknya. Ketika orang tua tidak bisa memberikan perhatian sepenuhnya terhadap anak-anaknya padahal mereka mampu. Ketika orang tua tidak mampu membesarkan anaknya, sebenarnya mereka bisa. Nah ini salah satu bentuk durhaka orang tua terhadap anak-anaknya. Maka kalau kita anak broken home, saya yakin realitanya di lapangan banyak sekali yang kesepian seperti ini. Salah satu yang bisa dilakukan adalah melapangkan hati kita bersyukur dengan keadaan seperti ini. Karena apa? Karena ada orang yang diuji dengan hal yang berbeda. Orang tuanya lengkap tapi ujiannya beda lagi. Ya, mungkin ujian kita adalah perpisahan orang tua. Dalam surah Al-Anbiya ayat 35 disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita diuji kadang-kadang dengan kesedihan, dengan kesenangan. Kalau kita lihat ada orang yang hidupnya lengkap, orang tuanya ada, keduanya belum tentu dia nggak punya ujian. Pasti ada ujian tersendiri.
Walaupun kita tidak lengkap, tapi itulah yang sebenarnya menguatkan diri kita dan menjadikan diri kita punya komitmen. Ya Allah, walaupun saya anak broken home, saya tidak apa-apa. Kenapa? Saya masih punya Allah, walaupun orang tua saya tidak seperhatian dulu. Dan bagi orang tua yang sudah bercerai, ini tetap ada kewajiban buat anak-anaknya untuk diperhatikan. Kebanyakan kalau ayah ibunya cerai, anaknya dititipin sama neneknya, bapaknya kawin lagi, emaknya kawin lagi, boro-boro nafkahin, kadang-kadang nelpon saja tidak. Ini banyak kejadian di lapangan sana. Jangan kita melakukan hal demikian sebagai seorang ayah ataupun ibu, karena sejatinya yang paling dibutuhkan oleh seorang anak bukan uang, bukan kekayaan, bukan harta, tapi perhatian, komunikasi, dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Walaupun sudah bercerai, tapi perlihatkanlah semata-mata orang tuanya masih bersama. Jadi ini yang luar biasa, ada beberapa orang pasangan yang walaupun sudah bercerai tapi kalau jalan masih bareng, ya. Syukur-syukur rujuk lagi, kembali lagi gitu buat anak-anaknya. Nah, karena yang paling diharapkan oleh orang tua sebenarnya adalah kesolehan seorang anak. Jadi kalau kita broken home, yang pertama lapangkan hati kita, yang kedua adalah kita cari sosok pengganti. Andai kata ayah ibu kita sudah tidak perhatian lagi, lihat Siti Maryam. Ketika ayahnya meninggal, maka ibunya mencari sosok yang lain. Nah, ketika ibu membesarkan anaknya sendirian, ayahnya tidak ngasih nafkah lagi, tidak kasih perhatian lagi, boro-boro nanyain kabar, maka cari sosok pengganti. Bisa ibunya nikah lagi, ataupun dekatkan anaknya kepada kakeknya, dekatkan anaknya kepada pamannya, atau dekatkan anaknya kepada keluarga yang sekiranya bisa menggantikan sosok ayahnya. Begitupun kalau itu kejadian sama ayahnya, ibunya kawin lagi, nggak ngasih kabar, nggak ngasih perhatian sama anaknya, maka cari sosok pengganti, baik neneknya atau siapapun yang sekiranya bisa memberikan kasih sayang terhadap anaknya. Ingat, kita harus punya prinsip, walaupun orang tua saya sudah tidak bersama, tapi saya berjanji akan menjadi orang yang sukses baik dunia maupun akhirat, terlebih sukses untuk menjadi anak yang soleh. Li'annahu la yakunu syai'un ahabba ilaihi ma min solahihi dalam Tanbihul Ghafilin. Karena yang paling disenangi oleh Allah, paling disenangi oleh orang tua adalah bagaimana anaknya berhasil menjadi soleh dan solehah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustazah Syifa ya. Ini buat para ayah yang ada di rumah nih, yang mungkin sudah bercerai sama istrinya, ayo jangan lupain anaknya. Nggak ada yang namanya bekas anak ya. Ini sekarang saya punya sebuah video tayangan nih. Walaupun mak-mak ini dirindukan, tapi mak-mak ini kadang-kadang juga bikin kita sakit hati, dan pusing kepala. Ada contoh ini, curhatan anak-anak. Anaknya curhat? Iya. Anaknya curhat punya emak yang suka ngomel. Gimana sih? Ini dia tayangannya nih. Ini tayangannya nih. Aduh, punya emak ngomel mulu. Minta duit ngomel. Nggak minta duit ngomel juga. Aduh, pusing. Katanya sayang sama anak, tapi ngomel mulu. Ngomong apa lo? Aduh. Itu namanya si bocil curhat, Ustadz Maulana. Tapi sebenarnya gini, kalau yang namanya ini kan kita lihat usianya dulu. Iya. Usianya kalau udah gede tidak pantas. Mereka ini anak kecil ini kan ya marah kalau dilarang pegang gunting lah, pegang pisau lah. Betul. Karena dia belum tahu fungsinya. Kita kan tujuannya baik. Iya. Bukan kenapa sih kita dilarang. Tapi intinya yang namanya ibu-ibu ya, ibu-ibu marah ya, mak-mak marah itu nanti kita akan rindukan. Rindu banget sama marahan orang tua kita, ibu kita. Dan itu Ustaz, kalau mereka udah nggak ada. Istri bawel, ibu suka ngomel kan tandanya sehat berarti tandanya perempuan sehat. ya. Nah, buat anak-anak di rumah, jangan pernah marah kalau orang tua marah. Suatu saat nanti engkau akan kangen dengan omelan-omelan itu. Betul. Engkau kan rindu dengan omelan-omelan itu. Makanya ini yang harus kenapa usah jadi ikutan ngomel sih? Jangan ngomel dong. Saya bayangkan kalau yang ngomel itu adalah yang curhat itu adalah orang besar. Jangan ngomel-ngomel, juga ikutan ngomel juga ya. Jangan main di rumah, jangan kemana-mana sebelum diomelin nih ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah. Lagi orang ngomel juga. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam itu indah, masih membahas tentang tema yang luar biasa ya. Ibu jangan pergi ya. Ya ini Masya Allah luar biasa banget nih buat anak-anak ya yang dicerewetin sama ibunya. Jangan lupa juga. Jaga kesehatan, sesibuk apapun jaga kesehatan. Sholat, makan jangan lupa ya. Tidur yang cukup. Udah makan? Iya. Kenapa nggak tidur? Iya. Udah malam
tidur semua, tidur gitu ya kan gitu. Itulah sosok seorang ibu. Masya Allah. Walaupun nasihatnya berulang-ulang. Tapi itulah dia maksudnya. Diingetin. Itu bentuk kasih sayangnya. Semua bentuk kecerewetan dia itu adalah sebenarnya untuk kebaikan kita anak-anaknya. Saya sampai sekarang selalu terngiang-ngiang suara-suara ibu saya. Nur. Oh, iya. Masih ingat ya saat ya? Masih terngiang-ngiang. Sampai sekarang. Betul. Aduh, di mana itu suara itu muncul? Oh jadi horor ya? Enggak. Kita lanjut nih Ustadz Syam nih. Gimana nih kadang-kadang buat anak biar mengerti bahwa kecerewetan ibu ini adalah sebenarnya untuk kebaikan mereka juga gitu loh. Mohon izin penjelasannya Ustadz Syam. Fadhal. Yang suka dicerewetin juga sama mamanya ini. Kami guru-guru Ustadz Maulana Ansari, saya Syifa dan guru-guru kami doakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, selamat hari ibu buat mama dan semuanya insyaallah dan seluruh mama yang ada di Indonesia dan alhamdulillah kalau mama saya nggak cerewet sebenarnya lebih cerewet bapak saya. Tolong jangan sampaikan kepada jamaah. Jangan curhat juga ya. Cerewet, karena kami menyaksikan. Dan itu turun kepada saya, Jihan nggak cerewet, saya yang cerewet kepada anak, subhanallah. Jadi tidak semua mama itu cerewet, tidak semua ibu itu cerewet. Namun insya Allah kita berharap apa yang keluar dari lisan kita orang tua ini adalah sesuatu yang baik-baik. Kenapa? Karena Nabi SAW mengingatkan kepada kita agar berbicara yang baik-baik. Karena kita tidak pernah tahu kapan malaikat itu melintas dan mengaminkan daripada apa yang kita ucapkan. Maka mengomelnya orang tua pun harus mengandung daripada doa dan kebaikan. Sebagaimana yang pernah kita bacakan daripada riwayat daripada Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman ketika kecil pernah melakukan kesalahan. Lalu ibunya ngomel kepada dia, "Ya Abdurrahman, keluar kau, pergi kau belajar sampai kau jadi imam Masjidil Haram." Dan ternyata menjadilah Syekh Abdurrahman As-Sudais yang menjadi amirnya ataupun imam besarnya daripada Haramain, Masjidil Nabawi wa Masjidil dan Masjidil Haram. Dan ternyata ini adalah omelan daripada ibundanya. Maka subhanallah, yang pertama jikalau ingin anak faham bahwa yang diinginkan ibunya adalah kebaikan, yang diinginkan daripada omelan seorang perempuan adalah kebaikan untuk anak-anaknya, maka mestilah juga isinya adalah memang kebaikan. Jangan sampai ingin anak menganggap itu adalah kebaikan, namun ternyata itu hanyalah kebaikan untuk ibunya saja, bukan kebaikan untuk anaknya. Karena banyak mengatasnamakan kebaikan untuk anaknya, padahal itu adalah kebaikan untuk dirinya sendiri. Mama ngomelin kamu ini untuk kebaikanmu sendiri, padahal anaknya tidak mau pilih jurusan itu di kuliahnya, tidak mau kuliah jurusan itu, tidak mau mengambil fakultas itu, subhanallah. Ibunya mengatakan, ini kan untuk kebaikanmu sendiri, padahal anaknya sudah berhak untuk memilih jurusannya, sudah berhak untuk memilih sekolahnya, apatah lagi dia sudah akil balik, sudah berakal, sudah dewasa pemikirannya, subhanallah. Maka jangan sampai mengatasnamakan kebaikan lalu mengomeli anak-anak. Begitu pula orang tua dimanapun berada, kalau mau dianggap omelannya adalah omelan yang baik, mestilah isinya juga baik, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari seluruh orang tua yang ada di Indonesia menjadi jamaah Islam itu indah. Yang kedua, ketika kita menyampaikan sesuatu, jangan lupa ketika menyampaikannya baca doa daripada Nabi Musa alaihissalam yang dicantumkan dalam Al-Quran, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kenapa doa ini? Doa ini memang Allah yang ngajarin kepada Nabi Musa. Kenapa sampai kepada kita? Karena kita juga boleh mengamalkannya. Kenapa? Lisan ini jangan sampai tidak difahami oleh anak-anak kita, sehingga anak-anak kita salah paham, dikira ibunya membenci anaknya, padahal omelannya adalah sebuah kebaikan. Nah, sekarang untuk seluruh anak-anak yang sedang menyaksikan Islam itu indah, karena kita semua adalah anak. Tidak semua bisa menjadi orang tua, tapi semua yang lahir di dunia ini adalah seorang anak. Bagaimana kita menanggapi daripada omelan orang tua tersebut? Maka ketika orang tua ngomel, kuncinya satu dalam Al-Quran, fala taqul lahuma uff. Jangan pernah meremehkan daripada omelannya. Mama, pama, ibu, subhanallah. Maka fala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Jangan engkau membalas mereka dengan omelan yang serupa atau yang lebih daripada itu. Wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkan yang perkataan yang mulia saja. Kalau memang kita punya pendapat yang lain, maka sampaikan dengan cara yang mulia. Wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Dan rendahkan diri kita di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang. Jadi anak tuh bukan dilarang protes, tapi subhanallah protesnya dengan cara yang mulia tanpa merendahkan orang tua. Protesnya dengan cara merendahkan dirinya di hadapan kedua orang tuanya.
Maka anak mendengarkan apa yang disampaikan oleh ibunya. Jangan sampai ketika sudah meninggal dunia ibunya, ya Allah, lalulah dia merasakan bagaimana dahulu ibunya pernah menasehatinya tentang A, B, C, D, dan E. Memang orang tua kita mungkin ilmunya tidak tinggi, tapi daripada apa yang dia ucapkan, ada ridho Allah di dalamnya. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Ya mungkin orang tua kita bukan orang tua yang baik. Bener. Tapi karena mereka lah kita bisa hadir di dunia Ya ini. Allah. Masya Allah, luar biasa. Tapi tunggu ya. dulu. Apa Saya tuh? salut kepada semua ibu-ibu dimanapun berada yang berjuang membesarkan anaknya, menafkahi anak-anaknya dikala suaminya sudah meninggal. Betul. Atau bercerai, atau disebut single Parent. Single parent. single parent. Parent. Itulah sendiri Parent membesarkan, ini. itulah hebatnya. Iya. Feren Pakai F, itu pakai F ya? bintang film. Feral. Ya kita lanjut. Ojok bawa bapak banget nih. Usia Siva, mau izin nih ya kan. Ini kan luar biasa ya, yang namanya wanita single parent itu dia harus berjuang menafkahi anak ya kan. Ya walaupun waktunya mungkin akhirnya dia korbankan Dia untuk korbankan. bisa bersama-sama dengan Iya. anak-anaknya. Iya. Cuma bagaimana caranya nih dia tetap bisa Memberi membagi pengertian waktu dan juga anak-anaknya juga punya pengertian bahwa orang tuanya ini sedang berjuang untuk mereka. Pas banget. Apa kenapa begitu? Ustazah Siva, Kenapa Ustaz Siva? kan dia bekerja kemana-mana ninggalin anak. Tapi dia nggak single parent. Enak aja kok bos Ustaz Siva. Kan dia punya suami. Ya Allah. 6 bulan. 6 bulan. Aduh, suaminya 6 belajar. bulan Ustazah Sari pergi waktu itu. Suami saya masih hidup, Masih Ustaz. hidup Ustaz suaminya. Masih ada, masih menikah lagi. Sudah. Ya Ustaz Siva silakan dapat. Itu 6 bulan waktu itu gimana Ustazah? Ustaz Azhari lagi nonton ini. Ya Allah. 6 bulan waktu itu masuk pesantren. Oh, masuk pesantren Cuma 6 belajar. bulan ya. Iya, ya Allah. Ya bismillahirrahmanirrahim, izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, mudah-mudahan suami saya panjang umur. Amin, amin. Mau 6 ditikung takutnya 6 nih. bulan ditinggal. Izin 6 bulan ditinggal ya. 6 bulan ditinggal Betul, waktu itu. betul. Ini Iya, jadi iya, cerita juga. Bagaimana para ibu-ibu yang bertahun-tahun ditinggal, bahkan selamanya ditinggal suaminya. Saya cuma 6 bulan ditinggal suami saya Ya. belajar saja, apalagi Belajar. mungkin yang cuma LDRan Ya, sama suami, betul itu, Ustaz. yang ditinggal kerja keluar kota kayak istrinya Ustadz Maulana dulu ya, Iya. ditinggal keluar negeri untuk belajar mencari nafkah, itu pasti batinnya luar biasa, ya. Banyak sekali cobaan yang dihadapi karena dia harus menjaga amanah sebaik mungkin anak-anak yang Allah kasih. Ini amanah yang Allah kasih dan amanah yang dipesankan oleh suaminya, jaga ya selama saya tidak ada di rumah begitu. Itu cuma 6 bulan. Bagaimana yang bertahun-tahun dan selamanya itu harus mutar otak menafkahi anaknya, tinggal di mana, belum lagi yang belum punya rumah, yang tidak ada harta warisan peninggalan dari suaminya, tidak punya harta banyak, dia harus mencari nafkah sekuat mungkin. Makanya yang ingin saya sampaikan kepada para perempuan yang sedang menonton, jangan pernah merasa diri kita lebih baik ataupun sering istihza, mengejek perempuan-perempuan lain yang tidak punya suami, yang jadi janda, yang tidak ada yang menafkahi. Itu seringkali kita ngejek. Kita tinggal cang-ucang angge duduk di rumah nonton Netflix, makan, pesen Gojek, apapun bisa kita lakukan gitu kan. Iya, lanjut Ustaz Siva. Mohon maaf. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lanjut. Kita bisa apapun gitu ya, melakukan di rumah hal apapun. Tapi ternyata banyak di luaran sana perempuan yang banting tulang harus bekerja. Dikat saja tadi. Iya, lanjut. Yang harus bekerja di luaran sana gitu ya, teman-teman sekalian. Nah, ini harus kita jadi muhasabah diri. Ya Allah, saya bersyukur masih punya suami, dinafkahi setiap hari, pengen apapun tinggal gesek, tinggal beli, tinggal mencet sana sini, Betul. langsung datang ke rumah. Perempuan di luar sana harus berjuang. Kadang-kadang susah pekerjaannya, kadang-kadang tidak ada waktu buat anaknya, kadang-kadang banyak hal yang harus dikorbankan. Selama itu halal, maka anak-anaknya harus memahami apa yang diperjuangkan oleh ibunya. Ayahnya tidak ada, oh ibuku mencari uang untuk apa? Sekolah aku bayaran, untuk memberi makan, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Maka ibu yang harus kita pahami, walaupun kita bekerja, tetap anak itu nomor 1. Anak makannya, kemudian juga pakaiannya, dimandikannya mungkin bisa sama orang lain. Tapi tetap dalam hal komunikasi, pendidikan, mengajarkan sholat, mengajarkan baca Quran,
ya mengajarkan doa sehari-hari, menanamkan karakter akhlak, ini adalah tugas utama seorang ibu. Maka Masya pintarlah Allah. ibu yang bekerja dalam memanage waktunya. Tapi saya benar-benar salut sama yang namanya wanita. Ya. Ini pengalaman pribadi istri saya aja, kalau misalnya malam-malam anak saya bangun tiba-tiba minta susu apa segala. Ya. Walaupun sengantuk apapun, secapek apapun dia siangnya, itu dia tetap bangun. Dia Alhamdulillah, ganti popoknya. akhirnya Mas Fadli sadar. Mas Fadli gini, Ya. kadang suami kalau ditinggal istrinya, dia susah untuk bertahan sendiri, Betul. butuh cari yang lain. Kenapa? Nggak bisa bimbing anaknya. Oh, iya, Tapi bener. perempuan ketika sendirian dia mampu. Tapi gitu. teman saya ada yang bisa, dia lama banget Oh, Masya sendirian. Allah. Dia. Kita lanjut ya. Kalau ini beda dari yang lain. Yang namanya seorang ibu ini nggak pernah kenal lelah intinya. Terus bagaimana kita nih sebagai anak, kita tahu kita nggak akan bisa membayar jasa ibu kita dengan tadi satu nafasan waktu pada saat dia melahirkan kita. Ya. Nah, tapi bagaimana kita nih sebagai anak pengen banget gitu kita namanya membayar jasa-jasa orang tua kita. Membayar. Atau apa deh kata-kata yang lebih tepat? Mau izin penjelasannya dong, Ustaz? Kata-kata yang tepat memang nggak bisa. Oh iya, Izin nggak bisa, Ustaz ya. Terus Sabdan, gimana dong Ustaz kita Sifah. supaya bisa menyenangkan orang tua kita? Dia balas dendam sama saya ini kayaknya. Kayaknya dia balas dendam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata-kata seorang anak yang mau membalas jasa orang tua tidak akan mungkin. Sosok laki-laki dilihat oleh para sahabat karena dia menggendong ibunya tawaf. Dia gendong ibunya tawaf. Kata Abdullah bin Umar berkata, satu embusan napasnya ibunya ketika melahirkan dia belum terbalas walaupun dia pakai tawaf, dia gendong ibunya tawaf. Bayangkan, tidak, dia gendong ibunya itu dari kampungnya menuju ke Mekah untuk ibadah haji. Kata enggak tergantikan. Jadi kalau mau bertanya kata-kata apa yang pas bagi seorang anak untuk membalas jasa orang tua, tidak. Yang dia bisa lakukan seorang anak kepada ibunya hanya sekedar berbakti. Apa artinya berbakti? Berbuat baik. Apapun yang kau lakukan kepada ibumu, hanya berbuat baik, bukan membalas jasa. Karena seorang anak tidak akan mungkin bisa membalas jasa seorang ibu. Ada 5 air yang tidak akan bisa terbalaskan. Air ketuban, air darah nipas, air ASI, air keringat, dan air susu. 5 ini tidak akan bisa terbalas. Mohon maaf tanpa menggurui. Maka apa yang bagus kita lakukan sebagai anak? Anak-anak apa yang harus lakukan? Yang pertama tadi, berbuat baik. Atau kata kalimatnya adalah birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah yang bagus dilakukan seorang anak adalah membahagiakan orang tua. Bahagiakan orang tua. Buat dia tersenyum. Ketika engkau menatap wajah orang tuamu, ibumu, beliau tatap wajahmu, buatlah dia tersenyum. Barang siapa anak yang membuat orang tuanya tersenyum, mendapatkan pahala haji. Amin. Ayo, tapi enggak usah digelitikin. Itu tertawa dong, bukan Tertawa tersenyum. jatuhnya. Bahkan bisa jadi menyiksa. Oh, nyiksa. Jadi buatlah ibu tersenyum. Makanya saya tidak pernah lupakan senyuman ibu saya terakhir kalinya sebelum beliau meninggal. Masya Allah. Waktu itu saya bawa baju banyak dari Trans, dari Jakarta bawa ke rumah sakit. Terus saudara-saudara saya ngumpul, aku bagi-bagiin baju, ketawa ibuku. Itu bukan baju pinjaman. Kok dibagi-bagiin sih? Oh, bukan yang ini. Ini baju beli sendiri. Oh, baju beli. Trans TV. Oh, ini kan baju pinjaman. Kalau dibagiin nggak Kan, boleh. baju Trans TV. Oh, baju Trans TV. Iya, Saya iya. beli baju Trans TV. Iya, iya, iya. Bukan sponsor ya, bukan. Jadi waktu itu kan Piala Dunia dipegang oleh Trans TV. Oh, iya. Ya Allah. Saya ingat itu. Iya. Aku beli baju bola kan, tapi Iya. dijualnya dari Trans TV. Oh. Aku bagi-bagiin. Baju-baju bekas. Oh, bukan juga. Apa sih bisik-bisik gak jelas sih. Habis itu jamaah yang ketiga, wakililah ibu kita. Menjadi wakil dari ibu kita, dari orang tua kita. Makanya nama saya siapa? Maulana. Nggak, Ustaz sebentar, Maulana. Sebentar, Maulana. siapa Ustaz. namanya?
Ustaz Maulana. Siapa? Siapa yang nanya? Nur ya, Ustaz Nur Maulana. Maulana. Iya, iya. Orang akan berkata, Iya, iya. Ustaz Maulana. Itu bukan nama saya. Oh gitu. Nama saya adalah Muhammad Nur. Iya, iya, iya. Maulana itu nama bapak saya. Iya, iya. Jadi mewakili nama bapak. Jadi saya alhamdulillah senantiasa menjadi wakil dari orang tua saya. Jadi kalau ada undangan kawinan, kenapa ibu saya namanya sini? Kenapa kamu yang wakili? Padahal ibu saya enggak. Itu bentuk penghormatan, penghargaan. Jadi boleh bersedekah atas nama orang tua, umroh atas nama orang tua, haji atas nama orang tua, atau nyumbang sesuatu dengan atas nama orang tua. Iya, Masya Itu menjadi Allah. wakil. Tapi tahu nggak nama saya siapa? Ahmad Pade. Iya. Kalau Haji Zainuri bin Haji Abdul Ghani itu bapak saya. Iya. Nggak nyambung ya. Kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ya mohon maaf sebelumnya tadi yang baju yang pernah dikasih beberapa tahun yang lalu itu ternyata baju bekas ya dari satu orang. Enggak. Baju beli. Kita lanjut Aku lagi. beli. Kita langsung aja masuk Dari karyawan ke segmen tersebut untuk jualan, jawab aku pertanyaan beli. ya, jawab pertanyaan di segmen. Tanya dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Sian baju bekas. Ya kita lanjut ya dari Instagram hamba Allah. Ya kita lanjut nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong samarkan nama saya Ustadz. Saya memang ibu angkat, tapi saya sudah menganggap mereka adalah anak kandung saya sendiri. Insya Allah saya tidak pernah pilih kasih dengan anak-anak, semua saya perlakukan sama. Tapi saat mereka telah menikah, saya merasa dibuang oleh anak-anak. Tidak ada yang telepon saya menanyakan kabar sekalipun kepada saya. Apa ini sudah saatnya melepaskan mereka dengan kehidupan yang sekarang? Tapi apakah salah jika saya mengharapkan lebih kepada anak-anak walaupun saya ini bukan ibu kandung mereka? Nah ini Ustadz Syam nih, yang namanya anak-anak ini kadang-kadang ada yang diangkat sama ibu asuh tapi udah jadi orang hebat lupa sama ibu asuhnya. Ini mau izin penjelasannya, fadhal. Kami guruku Ustaz Maulana, Mas Fadli, Ustaz Syifa serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langsung menjawab pertanyaan, apakah salah jikalau seorang ibu angkat mengharapkan lebih kepada anak-anak angkatnya? Maka subhanallah, yang pertama mohon maaf saya katakan salah. Kenapa? Karena kita memang tidak boleh berharap kepada manusia. Jangankan ibu angkat, ibu kandung saja tidak boleh berharap kepada anak kandungnya. Subhanallah. Kenapa? Karena memang kita berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharapnya meminta tolongnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berharap kepada anak kandung kita berharap kepada menantu kita berharap kepada anak angkat kita, subhanallah, itu adalah harapan yang sia-sia. Berharap kepada manusia siap-siap akan kekecewaan. Itu yang sering disampaikan oleh guru-guru kita, bahwasanya ketika kita berharap kepada manusia berarti kita sedang menyengajai diri kita untuk patah hati, untuk kecewa, karena berharap kepada manusia hanya akan menimbulkan kekecewaan. Itu yang nomor satu. Yang kedua adalah ketika memang pengakuannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, berarti harapannya, balasannya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kalau ibu mengatakan, kalau penanya mengatakan apakah saatnya saya melepaskan mereka dengan kehidupannya masing-masing, memang sudah saatnya dilepaskan dengan kehidupannya masing-masing, karena anak sudah bertanggung jawab dengan pernikahannya masing-masing. Apatah lagi mungkin setelah menikah. Lalu setelah ini kita akan sampaikan bahwasanya untuk seluruh anak-anak, engkau setelah menikah bukan berarti engkau berlepas daripada orang tuamu. Subhanallah. Lalu dikatakan dia tidak mau menelpon orang tuanya, tidak mengabari ibundanya, jangankan dia untuk bertanya yang lainnya, bertanya kabar saja tidak. Maka subhanallah, ini adalah sesuatu yang pasti akan nanti disesali ketika sudah berpisah di dunia. Kenapa? Karena ketika handphonemu masih muncul nama di sana, yang menelpon adalah bapak, yang menelpon adalah mama, yang menelpon adalah ibu, yang menelpon adalah ayah. Ketika nomor kontak tersebut masih muncul di layar handphonemu, berarti engkau masih menjadi manusia yang beruntung. Tapi ada saatnya di mana handphonemu tidak akan pernah lagi memunculkan nama tersebut sebagai penelpon. Kenapa? Orangnya sudah tidak ada, nomornya sudah tidak terpakai, bahkan mungkin nomornya sudah diganti namanya di dalam handphone kita. Maka berbahagialah ketika orang tua kita menelpon, atau jangan sampai membiarkan mereka yang menelpon duluan, kita yang menelpon kepada mereka, sekedar menanyakan kabarnya, sekedar memberitahukan apa yang terjadi, atau apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kontribusikan, maka berikan kepada kedua orang tua kita. Maka subhanallah, karena yang bertanya adalah orang tua, saya mengajaknya yang pertama untuk berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap kepada manusia sekalipun itu adalah anak.
Jangan berharap kepada manusia sekalipun itu adalah ayah ibu kita. Jangan berharap kepada manusia sekalipun itu adalah pasangan kita. Tidak ada yang bisa kita harapkan manusia. Yang bisa kita harapkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibu, ada yang membatalkan pahala sedekahnya ibu. Apa itu? Mengungkit-ngungkit pemberian. Mengungkit-ngungkit sedekahnya ibu. Ibu kan bersedekah kepada anak. Segala kebaikan yang ibu pernah lakukan kepada anak, subhanallah, itu dicatatkan pahalanya. Tapi kalau mengeluh terus, apalagi di sosial media, maka saya khawatir Allah Subhanahu wa taala menghapuskan pahalanya. Kenapa? Saya yang sekolahkan dia dulu, saya sayangi dia seperti anak kandungku, tidak pernah kau beda-bedakan. Subhanallah, hati-hati. Jangan sampai ini disebut daripada dalam Al-Qur'an, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza. Menyebut-nyebut, mengungkit-ngungkit pemberian. Saya tidak pernah beda-bedakan dia dengan anak kandungku sendiri. Ini yang berbahaya. Bisa jadi dihapuskan pahala sedekahnya, pahala kebaikannya. Kalau ikhlas, berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Yang jelas buat ibu yang menanya tadi, pahalanya dari Allah pasti udah luar biasa. Jadi nggak usah berharap lagi dari manusia. Tapi apa yang dikatakan Ustaz Syam tadi ya kan, nomor telepon saya dulu kan, saya kan suka ada telepon ayah, mama saya. Terus tiba-tiba mama saya udah meninggal, ada teleponnya masuk. Kenapa? Nggak tahu, jadi dipakai keponakan saya. Kaget saya ya kan, ada miss call dari mama. Ya Allah, sampai saat itu saya, ada apa nih? Iya, ya Allah ya Rabbi. Malam lagi liatnya. Ustaz Maulana bilang Iya, dia bilang gitu. lagi. Saya bunyi dari mama saya. Nggak tahu, jadi dipakai adik keponakan saya. Anaknya adik saya. Tunggu dulu. Ya, ada pertanyaan lagi. Apa lagi? Nih dari Instagram @dewi_kristino. Nih, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pengen punya ibu. Ingin seperti teman-teman yang lain. Tapi aku juga udah nggak punya bapak, Ustadz. Wah, ini maksudnya gimana ya? Ini nggak punya. Aku pengen punya ibu. Seperti yang teman-teman yang lain. bapak. Tapi aku nggak punya bapak. Dia anak siapa ini? Maksudnya gimana tuh, Maulana? Ini maksudnya gimana ini? Kita berbaik sangka. Iya. Mungkin dia lagi halu. Yang jelas gini, tidak, sosok anak itu tetap harus memiliki kedua orang tua. Betul tadi kata Ustaz Syifa dan Ustaz Sam. Menjadikan paman sebagai orang tua kita, menjadikan kakak sebagai pengganti ayah kita. Kami dulu bersaudara, ketika ayah meninggal, maka yang menjadi ayah adalah kakak tertua kami, seterusnya. Masya Allah, ya tuh begitu ya. Jadi kalau misalnya nggak punya ibu, nggak punya bapak, bukan berarti nggak bisa mencari orang tua pengganti. Bisa jadi atau mungkin kakak, ya. Atau kakek sekalian. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi membacakan pertanyaan masuk yang di sosial media Islam Itu Indah. Jadi jangan milih channel ya, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Jadi ada telepon nggak dari Umi? Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih di Islam Itu Indah ya, waktu kita kembali menjawab pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam Itu Indah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung dari pertanyaan Instagram Mbak Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, mau nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang ada ya seorang ibu yang tidak mau mengakui anaknya dan menyesal karena sudah melahirkan aku? Aku anak yang sudah dibuang oleh ibuku karena hasil dari hubungan gelap. Aku juga ingin merasakan kasih sayang peluk hangatnya sosok ibu. Apa yang harus saya perbuat biar ibu sayang sama aku? Dari Ustaz Syifa, mohon izin dijawab. Izin Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini jadi perhatian buat para ibu-ibu yang tidak mengakui anak-anaknya ya. Jadi sebenarnya punya anak itu karunia Allah. Banyak orang yang menunggu kehadiran anaknya bertahun-tahun bahkan puluhan tahun tapi nggak punya anak. Nah, ternyata kita yang mengharap kehadiran anak, bukan anak yang mengharap ingin dilahirkan dari rahim kita. Jadi banyak ibu-ibu kalau marah sama anaknya, kamu ya udah masuk lagi ke dalam rahim sini, atau nggak usah dilahirin sama sekali dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini salah kaprah, karena dengan adanya anak sesungguhnya kita sempurna menjadi seorang ibu dan perempuan. Nah, tapi kejadiannya adalah karena hasil hubungan gelap ya. Bersyukurnya alhamdulillah kita masih selamat dilahirkan, karena banyak sekali ibu yang punya hubungan gelap akhirnya mohon maaf diaborsi anaknya ya, tidak sampai lahir ke dunia. Kita sekarang PR-nya sebagai anak adalah bagaimana meluluhkan hati ibu kita agar ibu kita bisa lebih sayang, dekat sama Allah dan lebih mensyukuri dengan kehadiran kita sebagai anaknya. Masya Allah. Terima kasih banyak gitu. Ustazah Syifa jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya,
Apabila ibu meninggal dunia karena kenakalan anaknya sendiri dan anaknya belum sempat memaafkan kesalahannya saat ibunya masih hidup, anaknya bisa minta maaf pada ibunya di akhirat. Bagaimana Ustaz Maulana? Mohon izin. Orang tua itu sebelum anak meminta maaf pasti orang tua sudah memaafkan. Betul. Kita ingat kisah Alqamah dan sebagainya, dan ternyata anak itu gimana? Bisa nggak aku minta maaf? Jawabannya bisa. Dengan mendoakan, memohon ampunkan orang tua. Dikala ibunya udah meninggal, dia bisa mendoakan atau melakukan amal ibadah yang diniatkan untuk orang tuanya. Dengan bersedekah, dengan membangun masjid atau membangun sekolah, diniatkan untuk orang tuanya atau mengatasnamakan orang tuanya. Itu luar biasa. Dan yang ketiga, ingat ya, kalau kita memandang wajah kita di cermin, ada wajah orang tua di dalam. Betul. Nah, jadi ada baiknya sosok anak dalam hal ini, kalau mau mendapatkan ampunan, maafan dari orang tua dengan cara melanjutkan, cari bibi, cari tante, cari om, saudaranya orang tua, berbuat baik-baik pada dia atau melanjutkan silaturahmi. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Yuk, waktunya kita mendengarkan muhasabah, dilanjutkan doa yang dibawakan guru kita Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz Syam. Ummi thumma ummil haddi akhir yum fa'umri hubbi mil awil hayati hammu hammi illi كتر خلها داب خلها في دمي وعايش بي. Ibu, kemudian ibu. Seorang datang pernah mendatangi seorang sahabat. Lalu dia mengaku telah membunuh seseorang. Lalu dia mengatakan, bagaimana cara saya bertaubat? Bagaimana cara saya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dosa besar yang telah saya lakukan? Maka sahabat itu menjawab, apakah ibumu masih hidup? Maka orang itu pun menjawab, ibuku sudah tiada. Lalu sahabat yang lain bertanya, apa hubungannya dia bertaubat telah membunuh seseorang dengan ibunya yang masih hidup? Maka sahabat ini menjawab, wallahi, demi Allah, inni la a'lamu amalan salihah. Sungguh aku tidak pernah mengetahui satu amal soleh pun yang lebih mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala min birril walid, daripada berbakti kepada kedua orang tuanya. Banyak orang yang jauh-jauh ke masjid mencari pintu surga, jauh-jauh ke majelis mencari pintu surga, maulidan sampai jam 2 malam, sampai jam 3 malam dengar ceramah tausiah, lalu dia mengabaikan ibundanya. Padahal pintu taubatnya ada pada ibunya, pintu surganya ada pada ibunya. 100 hari kurang lagi kita masuk bulan Ramadan. Perhatikan ibu kita, dialah yang pertama kali bangun, dialah yang memasakkan untuk kita. Tidak jarang tangannya teriris pisau karena memasak, terkena cipratan minyak panas, itu semua demi anaknya. Lalu dia yang terakhir makan, ibu, hanyalah ibu. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ufir lana dhunubana wa liwalidina. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa ayah ibu kami ya Allah, ibu kami, ummi kami, mama kami ya Allah. Jikalau masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Jikalau sudah meninggal dunia, maka lapangkan kuburnya. Dan perkumpulkan kami, kembalikan kami bertemu di Jannatul Firdaus. Warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, sayangi ayah ibu kami ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Di Ustaz ada informasi. Jangan lupa ya, hadir di acara Alobank Food Festival di Transmart MT Haryono. Akan ada lebih dari 100 makanan yang terbaik Nusantara. Makanan terbaik Nusantara loh. Dan yang menariknya lagi, apalagi tuh Ustaz? Ada lagi nih, tentunya akan ada kejutan dari artis-artis ternama sebagai pengisi acara di dalam setiap harinya. Oh, itu kapan tanggal berapa? Pokoknya tiap hari. Oh, tiap hari. Di MT Haryono Transmart. MT Haryono. Haryono beda lagi. Haryono. Ya, makasih banyak Ustadz Maulana infonya buat jamaah. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah. Salam